Engkau jangan berkata, aku akan membalas kejahatan terhadapku. Tenang, sabar, dan nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Renungan kita, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ya, saya tadi mengubah beberapa kata, membolak-balik sehingga lebih pas untuk konteks yang kita renungkan bersama pada hari ini. Masih di dalam frame interaksi sosial antar sesama dalam kehidupan bersama, dalam kebersamaan sebagai orang-orang pada komunitas ataupun kumpulan-kumpulan komunitas yang terbangun menjadi suatu masyarakat dan bangsa. Interaksi juga yang terjadi dalam konteks suku maupun yang berskala yang lebih besar, katakanlah dalam negara, dalam kota, komunitas berbangsa, komunitas rakyat, atau komunitas apapun. Dalam konteks seperti itu atau pada konteks seperti itu ada interaksi. Dalam interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan, salah mengerti, salah paham. Bahkan hal-hal yang kecil bisa menjadi hal besar. Perkara-perkara yang kecil yang tidak terselesaikan, dia menjadi benih kebencian, amarah, bahkan berkembang menjadi tindakan-tindakan yang bersifat jahat ataupun kejahatan. Dan itu bisa menimpa siapapun. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, model interaksi yang terbangun dan berdampak pada hal-hal yang jahat, penuh kejahatan, amarah, benci, dan kebencian itu memang sudah terjadi sejak masa lalu. Siapapun, termasuk Anda dan saya, tidak mau hal-hal tersebut terjadi di dalam pengalaman hidup dan kehidupan kita. Tidak ada orang yang bercita-cita untuk satu waktu menjadi sasaran amukan, marah, amarah, menjadi sasaran yang bersifat tindakan kejahatan. Dan pengalaman itulah yang menjadikan Salomo menyampaikan pesan hikmat, pesan etis kepada orang-orang di sekitar dia pada masa lalu. Dan saya berpikir bahwa pada konteks kekinian kita, pesan cantik dan manis itu
bisa kita terapkan dalam hidup kekinian. Pesan yang sama kalau kita memperhatikan baik-baik, jangan kita berkata, aku akan membalas kejahatan. Ini akibat dari kita mendapatkan kejahatan, sasaran kejahatan, akibat dari mungkin saja kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita mengalami hal-hal yang pedas, menyakitkan, membuat kita menderita. Kita terpotong aktivitas sosial kita, mobilitas terganggu akibat dari hal-hal yang jahat yang kita tidak tahu mengapa itu terjadi pada kita. Banyak hal yang bisa terjadi seperti itu, saudaraku. Dan seringkali kita tergoda untuk berkata, aku akan membalas siapapun dia yang melakukan kejahatan terhadapku. Kemanusiaan kita tergerak, kedagingan kita memunculkan hawa nafsu. Kemanusiaan kita lebih memancarkan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa tidak menerima kejahatan yang tertimpa pada kita. Siapapun itu bisa berkata seperti itu. Nah, Amsal dari Sang Salomo, Raja Salomo, ia justru meminta kepada siapapun untuk jangan membalas, tenang, sabar, nantikan Tuhan. Dalam konteks kekinian tentu saja saudara dan saya perlu suatu proses untuk bisa seperti apa yang dimaui oleh Salomo, oleh sang raja yang mendapatkan pesan Tuhan dan ia sampaikan kepada rakyat, kepada kita. Hal itu muncul karena suatu keyakinan bahwa Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang berperkara, dan Tuhanlah yang membalas apa yang telah terjadi terhadap kita oleh orang lain. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan proses seperti ini memang membutuhkan waktu. Tapi biarlah itu berproses agar hidup dan kehidupan kita tidak dikotori oleh hal-hal yang penuh dengan kejahatan, ketidakbaikan, dan hal-hal yang bersifat tidak bermartabat. Jika kita punya Tuhan, jika kita percaya kepada Dia, maka biarlah Ia yang memiliki kita itu
yang bertindak, yang melindungi, yang menuntun, dan membimbing kita ke depan dengan hal-hal yang lebih baik. Dengan keyakinan, langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada pada kita kesempatan untuk membalas kejahatan. Ya Tuhan, ingatkan kami, ingatkan saya bahwa saya tidak punya kesempatan, tidak punya hak, tidak punya waktu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin.